Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit materi tentang persediaan. Mari kita simak videonya. Pengertian persediaan, yakni di mana barang-barang yang akan disimpan untuk dapat digunakan atau juga akan dijual pada masa atau periode yang akan datang. Persediaan ini terdiri atas persediaan barang baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Di sini fungsi persediaan ada 4. Yang pertama, mendekopel atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Sebagai contoh, jika pemasok sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk mendekopel proses produksi dari para pemasok. Yang kedua, mendekopel perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi para pedagang eceran. Yang ketiga, mengambil keuntungan diskon kuantitas. Sebab pembelian dapat dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. Yang keempat, menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Di sini tujuan persediaan ada 4. Yang pertama, menghilangkan resiko keterlambatan barang tiba. Yang kedua, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang keempat, memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Jenis-jenis persediaan itu ada 3. Yang pertama, persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah ialah suatu persediaan bahan yang masih belum membuat elemen-elemen biaya di dalam bahan tersebut. Misalnya pada pabrik furniture, maka bahan mentahnya pasti kayu gelondongan. Belum ada penanganan lebih lanjut yang dapat diposting menjadi biaya perusahaan. Yang kedua, perusahaan komponen-komponen rakitan. Persediaan komponen-komponen rakitan ini sangat mudah dijumpai di industri elektronik dan otomotif. Setiap pabrik elektronik atau otomotif pasti memiliki pabrik perakitannya sendiri. Dalam sebuah pabrik perakitan tersebut ada bermacam-macam persediaan komponen-komponen rakitan. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong merupakan sebuah katalisator dari produksi bahan tersebut. Jadi bahan tersebut bukan merupakan bagian atau komponen barang, namun bahan tersebut sangat diperlukan dalam produksi. 4. Persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses atau biasa disebut persediaan setengah jadi, yakni salah satu persediaan yang merupakan keluaran dari tiap-tiap proses, namun masih belum sempurna dan masih harus dilakukan pengolahan lagi. 5. Persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ialah sebuah barang yang sudah dijual, sudah tidak memerlukan pengolahan lagi, tinggal dipasarkan dan siap dijual saja, yang berarti semua unsur biaya produksi sudah melekat di barang tersebut. Sistem pencatatan persediaan di sini, yang pertama, sistem pencatatan periodik. Sistem pencatatan periodik lebih mudah bagi perusahaan yang memiliki sistem yang belum terpadu. Sistem ini sangat sederhana bagi perusahaan kecil yang memiliki sumber daya manusia terbatas dalam hal ketelitian. Karena sistem ini hanya mewajibkan akunting mencatat penjumlah jualan yang sama dengan bukti transaksi. Jadi setelah transaksi penjualan dan pembelian sudah dilaksanakan pada akhir bulan, akunting wajib untuk opening persediaan yang masih di gudang untuk mengetahui sisa persediaan setelah adanya transaksi jual beli selama 1 periode pencatatan.
Proses yang harus dilakukan oleh akuntan pertama yaitu mencatat persediaan yang ada di gudang sebelum sistem berjalan. Saat ada transaksi jual beli, akuntan dapat memposting transaksi tersebut dan mendebit akun pembelian jika pembelian terjadi. Namun, jika penjualan terjadi, maka akuntan mengkredit akun pembelian. Setelah akhir periode pencatatan, akuntan wajib open ulang persediaan yang dimiliki perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghitung harga pokok penjualan yang nantinya untuk menghitung laba rugi perusahaan selama satu periode pencatatan. Kedua, sistem pencatatan perpetual merupakan salah satu sistem pencatatan yang dicatat langsung saat transaksi tersebut berlangsung. Semua akun langsung dapat diketahui pada saat transaksi berlangsung. Maka dari itu, akuntan harus menjual akun harga pokok dalam posting transaksi pembelian ataupun penjualan. Sistem pencatatan ini lebih rumit dibanding sistem pencatatan periodik karena akuntan wajib memasukkan jurnal harga pokok. Ini berarti akuntan harus memiliki data harga pokok. Maka dari itu perusahaan retail sangat jarang memilih pencatatan persediaan dengan sistem perpetual. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlin Sulistiawati dari Prodi Akuntansi semester 2 Universitas Palembang. Saya akan menjelaskan metode-metode persediaan dalam pencatatan secara perpetual. Metode persediaan dalam pencatatan secara perpetual dicatat dengan mendebit persediaan barang dagangan dan mengkredit kas atau utang usaha. Dan pada saat terjadi transaksi penjualan, harga pokok penjualan dicatat dengan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagangan. Yang pertama, metode FIFO, first in, first out. Barang yang terlebih dahulu masuk dianggap lebih dulu keluar atau dijual, sehingga nilai persediaan akhir terdiri atas barang yang dibeli atau masuk belakangan. Prinsip metode FIFO adalah barang yang dibeli pertama dijual pertama dan nilai persediaan akhir dihitung secara mundur dari barang yang dibeli paling akhir. Cara perhitungan nilai persediaan akhir dihitung mundur dari barang yang dibeli paling akhir, dan bila jumlah persediaan akhir masih tersisa dari hasil pengurangan dengan barang yang dibeli paling akhir, maka dihitung lagi dari barang yang dibeli dari nomor 2 terakhir dan seterusnya. Yang kedua, ada metode LIFO atau last in first out. Prinsip metode LIFO, barang yang dibeli terakhir dijual lebih dahulu dan nilai persediaan akhir dihitung secara maju mulai dari barang yang dibeli paling awal. Cara perhitungan metode LIFO yaitu yang pertama, untuk pembelian selalu ditambahkan pada setiap transaksi. Yang kedua, untuk penjualan selalu dikurangkan dari pembelian sebelumnya atau pembelian paling akhir. Kalau belum mencukupi, diambil dari pembelian nomor 2 terakhir dari tanggal transaksi penjualan dan seterusnya. Yang ketiga, ada metode average atau metode rata-rata. Dalam metode rata-rata, harga beli rata-rata dihitung setiap terjadi transaksi pembelian. Harga pokok penjualan persatuan didasarkan pada harga rata-rata pada saat terjadi transaksi. Teknik perhitungan nilai persediaan akhir ini disebut rata-rata bergerak. Pada prinsip harga rata-rata per unit setiap terjadi transaksi selalu terjadi perubahan. Nah, ini adalah contoh untuk pencatatan secara perpetual. Langsung saja yang pertama, metode FIFO. Cara perhitungan nilai persediaan akhir dihitung mundur dari barang yang dibeli paling akhir. Berdasarkan kartu persediaan, diketahui persediaan barang akhirnya adalah 110 unit dengan total persediaan 23.436.380 dengan harga pokok penjualan 156 unit dengan totalnya 31.723.656.
yang kedua ada metode LIFO. Untuk pembelian selalu ditambahkan pada setiap transaksi. Untuk penjualan selalu dikurangkan dari pembelian sebelumnya atau pembelian paling akhir. Kalau belum mencukupi, diambil dari pembelian nomor 2 terakhir dari tanggal transaksi penjualan dan seterusnya. Berdasarkan kartu persediaan, diketahui persediaan barang akhirnya adalah 60 unit dengan harga perolehan 210.000, jadi totalnya 12.600.000. Selanjutnya 50 unit dengan harga perolehan 220.000, jadi totalnya 11 juta. Jadi total unit persediaannya ada 110 unit dengan total persediaannya 23.600.000. Harga pokok penjualannya ada 156 unit dengan total 31.560.000. Kemudian yang terakhir adalah metode average. Dalam metode rata-rata, harga beli rata-rata dihitung setiap terjadi transaksi pembelian. Harga pokok penjualan persatuan didasarkan pada rata-rata pada saat terjadi transaksi. Berdasarkan kartu persediaan, diketahui persediaan barang akhirnya adalah 36 unit dengan harga perolehan 200.000, jadi totalnya 7.200.000. Kemudian 24 unit dengan harga perolehan 210.000, jadi totalnya 5.040.000. Selanjutnya ada 50 unit dengan harga perolehan 220.000, jadi totalnya 11 juta. Total unitnya jadi 110 unit dengan total persediaan 23.240.000. Harga pokok penjualan 156 unit dengan total harga pokok penjualan 31.920.000. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai metode-metode persediaan dalam pencatatan secara perpektual. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Kurniawan Wijaya. Saya adalah mahasiswa Unpam reguler C, kelas K.510, jurusan S1 Akuntansi. Kali ini saya akan membawakan sebuah video mengenai pelajaran akuntansi pertemuan 8, yaitu persediaan sistem periodik. Jadi pertama-tama, jika sistem periodik digunakan, maka hanya pendapatan saja yang akan dicatat ketika penjualan terjadi. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat besarnya harga pokok penjualan. Nantinya, pada setiap akhir periode akuntansi, perhitungan fisik atas persediaan akan dilakukan untuk menentukan besarnya persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dihitung dengan cara mengurangkan besarnya harga pokok dari barang yang tersedia untuk dijual dengan besarnya persediaan akhir yang diperoleh lewat perhitungan fisik tadi. Harga pokok dari barang yang tersedia untuk dijual ini merupakan penjumlahan antara besarnya persediaan awal dengan harga pokok dari barang yang dibeli. Sedangkan harga pokok dari barang yang dibeli sendiri merupakan penjumlahan antara besarnya pembelian bersih, yaitu pembelian dikurangi dengan potongan pembelian, retur pembelian, dan penyesuaian harga beli dengan ongkos angkut masuk. Sama seperti sistem persediaan perpektual, asumsi aliran harga pokok harus dibuat ketika barang dagangan dibeli pada berbagai tingkat harga yang berbeda sepanjang periode. Dalam hal ini, metode penilaian yang terdiri dari metode FIFO, LIFO, dan metode biaya rata-rata yang digunakan. Untuk metode yang pertama ada metode FIFO. Metode FIFO itu first in, first out. Nah, saat sistem persediaan periode digunakan, hanya pendapatan dari penjualan yang dicatat setiap terjadi penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat harga pokok penjualan. Pada akhir periode akuntansi, perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan harga pokok penjualan. Dengan menggunakan metode penilaian FIFO, karena yang dijual pertama adalah barang yang sudah ada lebih dulu atau yang dibeli pertama kali, maka yang menjadi persediaan akhir adalah barang yang dibeli belakangan.
Yang kedua ada LIFO. Dengan menggunakan metode penilaian LIFO, karena yang dijual pertama adalah barang yang dibeli belakangan atau terakhir kali, maka yang terjadi persediaan akhir adalah barang yang dibeli pertama kali. Yang ketiga ada metode average atau rata-rata. Metode harga pokok rata-rata dalam sistem pencatatan periodik dinamakan sebagai metode biaya rata-rata tertimbang. Besarnya harga pokok rata-rata tertimbang per unit ditentukan dengan cara membagi keseluruhan harga pokok dari barang yang tersedia untuk dijual sepanjang periode dengan banyaknya unit barang terkait yang tersedia untuk dijual. Besarnya harga pokok rata-rata tertimbang per unit ini nantinya akan dipergunakan baik untuk menghitung nilai persediaan akhir maupun besarnya harga pokok penjualan. Berikut ini adalah salah satu contoh dari persediaan sistem periodik dengan metode FIFO, first in, first out. Oke, jadi di sini kita sudah lihat salah satu contoh tabel dari metode first in, first out. Kita bisa lihat di sini sudah tersedia dari tanggal, keterangan, kuantitas unit, harga perolehan per unit, dan total harga pembelian. Untuk tanggal 1 Januari, persediaan awal dengan 200 unit, Rp90.000 harga per unitnya, dan total harga perolehannya Rp18 juta. 10 Januari pembelian dengan 300 unit, harga perolehannya Rp100.000 per unit, dan total harga pembeliannya Rp30 juta. Untuk tanggal 23 Januari pembelian dengan 400 unit, harganya Rp110.000 per unitnya, dan total harga perolehan Rp44 juta. Dan yang terakhir ada 28 Januari pembelian 100 unit dengan harga perolehan per unitnya Rp120.000, dan total harga perolehannya Rp12 juta. Yang tersedia untuk dijual berarti ada total 1000 unit dengan total harga perolehannya Rp104 juta. Untuk penyelesaiannya, besarnya persediaan akhir sebanyak 300 unit yang akan disajikan dalam neraca per 31 Januari. Seperti yang bisa kita lihat ini tabelnya, 100 unit dikali Rp120.000 hasilnya Rp12 juta, dan 200 unit dikali Rp110.000 hasilnya Rp22 juta. Dan bila dijumlahkan totalnya 300 unit ada Rp34 juta. Karena barang yang tersedia untuk dijual adalah 1000 unit, di mana 300 unitnya masih tersedia di gudang, maka berarti banyaknya unit yang sudah terjual adalah 700 unit. Besarnya harga pokok penjualan untuk 700 unit ini dapat ditentukan sebagai berikut. 200 unit dikali Rp90.000 hasilnya Rp18 juta. 300 unit dikali Rp100.000 hasilnya Rp30 juta. 200 unit dikali Rp110.000 hasilnya Rp20 juta. Dengan total 700 unit dan total harganya Rp70 juta. Besarnya harga pokok penjualan di atas dapat juga dihitung dengan cara biasa, yaitu harga pokok dari barang yang tersedia untuk dijual dikurangi harga pokok persediaan akhir, yaitu Rp104 juta dikurangi Rp34 juta, dan hasil akhirnya adalah Rp70 juta. Oke, itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Palepi dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi persediaan, yaitu di materi 9, yaitu tentang penilaian persediaan selain harga perolehan. Terdiri dari 3, yaitu nilai pasar yang lebih rendah, kedua metode laba kotor, ketiga metode retail atau harga encer. Nilai atas persediaan yang lama menjadi turun sebagai akibat dari perubahan teknologi dan metode yang berkembang dengan sangat pesat. Ketika harga pokok untuk membeli barang yang sama pada saat ini, harga pasar lebih kecil dibandingkan dengan harga perolehan atau cost.
pada saat barang pertama kali dibeli, maka metode harga yang terendah antara harga perolehan dengan harga pasar digunakan untuk menilai persediaan. Metode LCM adalah harga pokok untuk membeli barang yang sama pada saat ini dari pemasok yang biasa dan dalam jumlah yang biasa. Kedua, metode laba kotor. Metode laba kotor menggunakan estimasi laba kotor untuk mengestimasi besarnya persediaan pada akhir periode. Metode laba kotor ini berdasarkan observasi bahwa hubungan antara penjual bersih dengan harga pokok penjual besarnya relatif cukup stabil dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi, besarnya persentase laba kotor untuk periode berjalan diasumsikan sama dengan besarnya persentase laba kotor yang dihasilkan dalam periode-periode sebelumnya. Untuk menghitung laba kotor, yaitu kita mencari selisih antara jual dan beli pada pasar, harga pasar. Ketiga yaitu metode retail atau harga encer. Metode retail atau harga encer ini banyak dipakai oleh perusahaan pengencer untuk menghitung nilai persediaan akhir menurut estimasi harga pokok, yaitu harga perolehan. Sama seperti metode laba kotor, metode harga encer ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya estimasi persediaan kapanpun diinginkan dan memungkinkan untuk mengestimasi nilai persediaan tanpa memerlukan waktu dan biaya untuk melakukan perhitungan fisik antar persediaan atau untuk menyelenggarakan catatan persediaan perpektual. Jadi, untuk menyederhanakan ilustrasi yang akan diberikan dalam bahasa kali ini, diasumsikan bahwa besarnya penjual bersih adalah sama dengan besarnya penjualan bruto, dan besarnya harga pokok dari barang yang dibeli adalah sama dengan besarnya pembelian bruto. Rumus dari metode retail yaitu adalah barang yang tersedia untuk dijual menurut harga perolehan dibagi barang yang tersedia untuk dijual menurut harga encer. Dan juga nantinya dikali dan ada hasilnya. Sekian dari presentasi saya dan kelompok kami yaitu tentang persediaan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.